Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh Mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada, yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti live ngaji melalui media YouTube yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah, sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, keseharian kita dengan tetap mendapatkan ridho dan hidayahnya. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa memulai untuk ngaji kita, yakni ngaji kitab Arba'in Nawawiyah fil Ahaditsis Shahihah An-Nabawiyah yang ditulis atau ditaklif oleh beliau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kita awali terlebih dahulu dengan Hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh guru-guru kita, utamanya kepada beliau Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para muallif kitab, khususnya muallif kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani, juga seluruh orang-orang tua kita, guru-guru kita, kita yang sedang belajar, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah sya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi turmoho ase ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani ngalam kabeh, qayyumis samawati kang jumenengaken biro-biro langit, wal aradhina lan biro-biro bumi, mudabbiril khalaiki kang ngatur sekabehane biro-biro makhluk, ajmaina halih sekabehane, ba'isi rusuli kang ngutus pira-pira utusan, sholawatuhu tai tambahi rahmat takdimi Gusti Allah, wassalamu lan rubo keselamatane Gusti Allah iku alaihim muga tetep ing atase rusul, ngutus ilal mukallafina maring wong mukallaf kabeh, li hidayatihim krana nuduhaken mukallifin, wa bayani syara'i dini lan mertelaaken pira-pira syariate agama, bidalaili kelawan pira-pira dalil, al-qat'iyyati kang bangsa mesti apa dalail, wa wadihatil barahini lan pira-pira pertelane pira-pira dalil burhan.
Ahmadu muji sapa ingsun ing Allah ala jami ini amihi ngatasé sekabehane pira-pira nikmate Gusti Allah. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al-mazida ing tambahan min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah wa karamihi lan kamulyane Gusti Allah. Wa asyhadu lan akseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Al-wahidu kang maha ijen sapa Allah, al-qahharu tur kang maha murba sesa sapa Allah, al-karimu kang maha mulya sapa Allah, al-ghafaru tur kang akeh paring ngapura sapa Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna sayyidana ing temen setune Gusti kita Muhammad dan rupane jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa habibuhu lan kekasih Gusti Allah wa khaliluhu lan tegese kekasih Gusti Allah. Afdalul makhlukina rupane luweh utamane makhluk kabeh. Al mukarrami kang den mulyakaken bil Qur'ani kelawan kitab Al-Qur'an. Al azizi kang maha agung apa Qur'an. Al azizi kang agung apa Qur'an. Al mukjizati turkang dadi mukjizat apa Al-Qur'an. Al-mustamirati tur kang tetep apa Qur'an. Ala ta'aku bisinina ing atase gilir gumantine pira-pira tanun. Ala ta'aku bisinina ing atase gilir gantine pira-pira taun wa bisunani lan kelawan pira-pira sunnah. Al-mustanirati kang madani apa sunan lil mustarsyidina maring wong kang amrih pituduh kabeh. Al makhsusi kang den tertamtokaken sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijawami'il kalimi kelawan jawami'il kalim wa samahatil dinilan murai agama. Sholawatullahi utawi rahmat ta'zimi Gusti Allah wassalamu bulan rubo keselamatani Gusti Allah iku alaihi muka tetep ing atase jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil nabiyina lan ing atase sekabehane pira-pira nabi wal mursalina lan utusan kabeh wa alikullin lan keluargane saben-saben suwiji wasa irisa solihin lan sekabehane wong kang padha soleh kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adikulu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak kita mulai dengan membaca basmalah itu terputus barokahnya. Nah, oleh karena itu seluruh santri hendaknya ketika kita mau melakukan sesuatu apapun itu, terlebih adalah hal-hal yang memiliki nilai-nilai positif utama, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, sudah seharusnya kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Sifatnya umum dalam hal ini adalah meliputi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu mereka yang beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah, semua dirahmani oleh Allah. Sementara kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah besok di yaumul qiyamah.
Jadi kalau Ar-Rahman, seluruh umat manusia, seluruh makhluknya Allah di dunia ini semuanya mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Coba bayangkan aja mereka yang tidak pernah sholat, mereka yang tidak pernah mengeluarkan zakat, mereka yang senantiasa bermaksiat, toh nyatanya Allah masih tetap juga memberikan rezeki kepada mereka. Allah juga masih tetap membiarkan mereka bisa bernafas dan seterusnya. Padahal kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, bisa saja langsung kemudian dimatikan oleh Allah, bisa. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Mengapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah. Kalau Ar-Rahim khusus besok di yaumul qiyamah. Jadi hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan rahimnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanyalah milik Allah. Maka jangan pernah mengaku kalau seandainya kita dipuji oleh orang lain, karena ketika kita dipuji oleh orang lain itu sesungguhnya itu adalah miliknya Allah. Jadi pujian itu ada 4 macam. Yang pertama ada pujian dari Allah kepada Allah, innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi qatim ala qatim, zat yang maha terdahulu memuji kepada zat yang maha terdahulu. Allah memuji dirinya sendiri, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini pujian, ini miliknya Allah. Yang kedua adalah qatim al-Qudus, Allah memuji kepada makhluk. Jadi Allah memuji makhluk, zat yang maha terdahulu memuji kepada hambanya. Ini terjadi sebagaimana Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad itu punya akhlak yang sangat mulia. Ini miliknya Allah, bukan miliknya Rasul. Harus dipahami. Yang ketiga adalah makhluk memuji, atau Qudus ala qatim, makhluk memuji kepada Allah. Zat yang baru, sesuatu yang baru memuji kepada zat yang maha terdahulu. Kita memuji kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Antasatarul Masawi misalkan, dan seterusnya, Mukilul Asarati dan seterusnya. Ini ada pujian-pujian kepada Allah, miliknya Allah juga. Yang keempat, Qudus ala Qudus, makhluk memuji kepada makhluk. Anda memuji saya memuji Anda, teman Anda memuji kepada sampean memuji kepada orang tua, atau sampean memuji kepada gurunya, sampean memuji kepada misalkan seorang makhluk. Itu semuanya adalah miliknya Allah. Karena itu jangan diaku, supaya apa? Tidak muncul rasa ujub di dalam hati kita, kemudian dari ujub itu nanti bisa meningkat menjadi riak, dari riak meningkat lagi menjadi sebuah takabur. Itu jangan sampai terjadi, gitu ya. Jadi semua adalah miliknya Allah. Allah lah yang menjadi Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Dia yang mengelola seluruh alam ini. Bayangkan saja, matahari, planet, kemudian bintang-bintang dan lain sebagainya, semua berputar, bergerak semuanya, tidak ada yang berhenti, tetapi tidak terjadi tabrakan. Mengapa tidak terjadi tabrakan? Karena ada zat yang maha mengelola itu semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini semua butuh makan, toh nyatanya bisa memberikan makan makhluk yang sejumlah ini juga. Nah, ini adalah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Di sekeliling kita mungkin ada banyak makhluk-makhluk di luar dimensi kita, tetapi kok kita tidak bertabrakan dan lain sebagainya. Kenapa? Allah yang mengaturnya. Qayyumis samawati wal ardhin, dialah yang menegakkan langit dan juga bumi kita. Mudabbirul khalaiqi ajmain, dia juga yang mengatur seluruh makhluk ini. Ingat, kita ini tidak bisa keluar dari aturannya Allah, nggak bisa. Sunnatullah itu berjalan bagi kita. Ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, engkau tidak akan pernah sekali-kali bisa mengganti sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita kemudian keluar dari jalurnya Allah. Kalau kita berjalan sesuai dengan jalur yang ditetapkan Allah, insya Allah kita akan selamat sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tapi manakala kita keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah, maka sudah bisa dipastikan
kereta api yang tidak berjalan pada relnya, pasti dia akan guling, kolek itu semua. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak sesuai dengan jalur pakem yang diharapkan. Anak kuliah pun juga demikian, anak ngaji juga demikian. Semua harus sesuai dengan pakem-pakem atau sesuai dengan rel yang telah ditentukan. Kalau sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang murid, menjalankan kewajibannya sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang santri untuk belajar dengan tekun, patuh kepada gurunya, patuh pada dosennya, patuh pada aturan-aturan yang berlaku, maka insya Allah dia akan selesai dari proses perjalanan dia untuk belajar dan mendapatkan ilmu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Karena sungguhnya innallaha yu'ti kulli haqqin haqqah, Allah akan memberikan hak bagi mereka-mereka yang punya hak. Kesungguhan Anda di dalam membangun sebab, gitu ya, kesungguhan Anda di dalam membangun sebab itu akan menuai hasil sesuai dengan apa yang telah Anda perbuat sebelumnya. Itulah mengapa senantiasa Pak Mudir itu di trilogi beliau ketika setiap kali ta'aruf itu beliau selalu menyampaikan trilogi ini. Trilogi dari beliau yang pertama adalah sukses bangun. Usahakan para mahasantri semuanya sukses bangun minimal 15 menit sebelum datang waktu sholat subuh. Ini sukses bangun. Beliau senantiasa menyampaikan itu. Yang kedua adalah berorientasi pada sebab. Jadi membangun sebab bukan berorientasi pada akibat. Terus tidak usah mau pikir, tidak usah kalian berpikir bagaimana nanti, itu tidak perlu. Bagaimana saya 10-20 tahun yang akan datang, tidak usah kamu berpikir ke sana. Yang terpenting apa yang kamu bisa lakukan hari ini, apa yang sampean bisa kerjakan hari ini, apa yang menjadi tugas Anda hari ini, jalankan dengan serius, lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menata itu semuanya. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena itu saya sampaikan kemarin, idzil fata hasba i'tiqadihi rubi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya. Jadi seorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai dengan kadar keyakinannya. Dan setiap orang yang tidak punya keyakinan, dia nggak akan pernah bisa menuai ini. Jadi yakin dengan sebab yang Anda bangun, maka nanti Anda akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Ketiga, itu adalah berbagi. Jangan iman berbagi, teman-teman mahasantri. Ya, Pak Mudir selalu ngomong seperti itu. Lah, kenapa demikian? Hakikatnya ketika kita berbagi, kita memberi kepada orang lain, sepertinya rizki kita atau harta kita itu seolah itu berkurang sepertinya. Tetapi mohon maaf, rumus matematika mungkin bilang seperti itu. Tetapi ketika kita memberi itu, sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Bahkan Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu. Karena Allah sendiri itu di dalam Al-Quran itu sudah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa apa yang kita infakkan itu Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik dari itu semuanya. Maka jangan khawatir ketika kita berbagi, karena sesungguhnya ketika kita berbagi itu kita sedang membangun relasi yang relasi itu kemudian akan memberikan kebaikan kepada kita. Gitu ya. Jadi itu Ba'ithir Rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihi minal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'iddin, yang telah mengutus para utusan, rahmat azimnya Allah, keselamatannya semoga senantiasa dilimpahkan kepada para rasul tersebut, yaitu diutus kepada siapa? Ilal mukallifin, diutus kepada orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu orang yang sudah akil balik. Setiap manusia yang sudah mencapai usia akil balik, maka dia disebut dengan mukallaf. Makna asalnya mukallaf itu adalah orang yang dipaksa dan perdi-perdi. Loh, maksudnya bagaimana kalau orang dipaksa itu? Orang kalau sudah akil balik, orang yang sudah usianya menapaki akil balik, laki-laki ditandai dia dengan pernah mimpi
basah, terus kemudian perempuan misalkan keluar darah haid dan seterusnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka dia wajib untuk menjalankan seluruh perintah-perintah agama yang itu merupakan perintah wajib dari Allah. Tidak dipaksa dia untuk melakukan hal itu. Karena itulah namanya dia adalah al-mukallaf. Rasul diutus untuk para orang-orang mukallaf itu. Apakah kemudian yang belum mukallaf itu Rasul tidak diutus kepada dia? Dalam artian syariat-syariat agama itu diwajibkan atas orang-orang mukallaf itu, gitu ya, lihidayatihim, untuk menunjukkan mereka, menjelaskan syariat-syariat agamanya dengan bidalailil qat'iyati wa wadhihatil barahin, dengan dalil-dalil yang qat'i dan juga penjelasan-penjelasan yang jelas. Itu Rasul. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nikmatnya Allah kalau kita mau menghitung-hitung enggak akan pernah bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmatnya Allah, enggak akan pernah bisa kita menghitungnya. Coba Anda bayangkan, mulai dari Anda bangun tidur sampai kemudian tidur dan bangun lagi, betapa nikmatnya Allah itu sangat banyak. Maka karena nikmatnya Allah itu sangat banyak, kita tidak bisa untuk menghitungnya. Maka mana mungkin kita akan mensyukuri nikmat Allah itu? Tidak mungkin. Mau menghitung saja kita nggak bisa kok. Bagaimana kemudian kita bisa mensyukurinya? Karena itulah redaksi di dalam Al-Quran tersebut diikuti dengan innal insan la dzalumun kafar. Sungguh manusia itu pasti banyak berbuat zalimnya, banyak kufurnya terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Karena itu harus kita akui, jangan merasa rendah ketika kita misalkan ada orang lain mengatakan kita itu zalim atau mungkin kita itu ya nggak usah terlalu gengsi teman-teman. Bahkan kita harus berterima kasih karena dengan itu kemudian kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri kita, ya. Was'aluhu al-mazida min fadli karami. Jadi saya juga memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan tambahan dari karunia Allah, kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Qahhar. Allah Maha memaksa sampean. Kita itu bisa berencana, siapapun boleh berencana, penentu segalanya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang-kadang kita itu kan punya rencana seperti ini, saya nanti kalau begini. Ternyata Allah memaksa kita bahwa rencana itu tidak berhasil. Maka kembalikan semua rencana itu kepada Allah. Apakah perlu kemudian kita kecewa? Apa perlu kita kemudian putus asa? Kecewa itu hal yang wajar. Putus asa jangan. Kalau kita kecewa berarti ada sesuatu yang salah di dalam niatan yang kita lakukan. Berarti kita melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Berarti ketika kita melakukan, kita menyadari masih bergantung, kita masih bergantung pada amal perbuatan kita, belum bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bergantung kepada Allah, kenapa kita kecewa? Padahal Allah yang menentukannya. Kan begitu toh? Maka ada qaul yang mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Ini sebagian di antara tanda bahwa kita itu masih menjagakan terhadap amal perbuatan kita itu adalah ketika berkurang harapan kita manakala kita sedang menghadapi sebuah kegagalan. Maka jangan pernah merasa, jangan berkurang harapannya ketika kita mengalami kegagalan. Anggap kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau kita menganggap itu sebagai kesuksesan yang tertunda, itu artinya ada sebuah semangat dalam diri kita, ada pemompa semangat dalam diri kita yang akan membuat kita itu semakin dan semakin baik ke depannya. Gitu ya. Berikutnya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqil mukarram bil Qur'anil azil
bil Qur'anil azizil mu'jizat al mustamir ala ta'aqubis sinin wa bis sinin wa bis sunanil mustaniratil mustarsyidin al makhsus bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Saya juga bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad SAW itu hambanya Allah, utusannya, kekasihnya yang mulia, yang menjadi makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain, dimuliakan oleh Allah dengan menurunkan kepada beliau Al-Quran yang bernilai mukjizat. Bagaimana tidak, Quran itu dengan biaksori suratim minhu itu bisa menghancurkan, mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Jadi biaksori suratim minhu, dengan satu surat yang terpendek, bahkan dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Ini persoalan nih, kenapa kita seringkali melakukan membaca Al-Quran tapi kok nggak bisa kita menggunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Misalkan ini orang kasrupan dibaca ayat kursi orang mari-mari, ya karena keyakinan kita itu belum sampai pada keyakinan yang sesungguhnya. Hanya lisan kita yang membaca, tetapi hati kita itu belum. Ya, saya ini juga masih belum bisa, hanya teorinya aja tok, ya teorinya. Jadi itu yang terjadi. Makanya apalagi ketika kita membacanya sedibarengi kroso wedi lagi tambah mana tidak mantap dengan hati kita terhadap Al-Quran itu. Makanya kalau kita betul-betul mantap dengan Al-Quran, seperti yang kemarin saya sampaikan, Idul Fatah hasbati qatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau kita nggak yakin terhadap Quran yang kita baca, ya mesti wae Quran itu tidak bisa membantu kita. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan membaca Al-Quran Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, yakin seperti itu, maka insya Allah semua urusan itu akan beres, ya. Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Belum ada, sampai detik ini belum ada. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan keagungannya dengan Al-Quran itu. Ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau masih ragu, sana kamu buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Silakan kamu cari bola tentaramu, teman-temanmu, semua kamu kumpulkan untuk membuat semisal dengan Al-Quran itu. Jika kalian itu benar-benar orang yang benar. Ini tantangan ini berlaku sepanjang zaman. Al-Quran itu tetap al-mustamiru ala ta'aqubis sinin. Meskipun berganti-ganti tahun, tetap Al-Quran itu tetap bernilai mukjizat. Juga habis sunnah mustanirah, dengan sunnahnya yang bersinar, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari petunjuk. Beliau dikhususkan oleh Allah bijawami'il kalim. Rasul itu dengan satu ucapan yang pendek, tapi ucapannya itu mampu memuat muatan materi yang begitu luar biasa. Rasul misalkan mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu merupakan nasihat. Nasihat itu adalah petunjuk untuk kebaikan. Bagi siapa? Lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bagi orang yang mau beriman kepada Al-Quran, bagi orang yang mau beriman kepada agama itu, wong sing percaya terhadap agama. Bagi orang yang nggak percaya pada agama, ya wes kausa, nggak akan, agama itu tidak akan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang tidak yakin terhadap agama. Nah, oleh karena itulah ini penting. Kadang kita sepertinya kita sholat, tapi kenapa hati kita masih merasa resah? Kita seringkali sholat, tetapi kenapa kemudian maksiat tetap jalan? Sholat kita belum benar. Jangan menyalahkan sholatnya, kitanya yang melakukan itu yang masih belum benar. Kualitasnya itu belum sampai pada standar yang diinginkan.
atau yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jami'il sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh para nabi, utusan, keluarga beliau, dan seluruh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa terus mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih teman-teman. Untuk malam hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai dan tetap terus dijaga semangatnya. Selamat bergabung di Ma'had Al-Jamiah YN Tulungagung. Yakin bahwa kalian nanti akan menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang, sukses dunia, sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.